Hanya maaf nih Mas, beda Iya, konteks apa-apa. terkait tanggapannya dong soal kasus perceraiannya Inge dan Ari Wibowo. Iya. Mungkin di mata Mas Wei seperti apa sih Mas? Ya saya sih kenal Mas Ari Wibowo, saya kenal. Terus ya semoga terbaik aja buat mereka gitu kan. Dan jangan saling menjatuhkan satu sama lain. Dan jangan juga melakukan hal-hal yang mungkin merugikan pasangannya atau mantan pasangan. Dan sebetulnya saya tahu apa yang terjadi sama mereka, saya tahu, tapi bukan dari mereka. Ya cuman saya nggak mau komen di sini. Cuman intinya yang baik-baik aja, ya, yang terbaik aja. Tapi sebenarnya pada saat mendengar pemberitaan tersebut, mungkin dari Mas Wei sendiri sempat kaget nggak sih Mas Wei? Oh, kenapa bisa pisah gitu? Kaget gak kaget, gue bukan kaget. Kalau kaget gue bukan juga saudaranya gitu Ya, kan. kadang gini, kalau untuk masalah rumah tangga tuh memang pelik ya, maksudnya complicated, karena kan yang mengetahui satu sama lain itu kan mereka, kita kan orang luar. Jadi kalau kita lihat suka di berita apa ya udah gitu, kita mendoakan aja sih, kita cukup mendoakan mereka akan menemukan solusi terbaik. Iya, kalau mereka berpisah artinya memang jalan yang terbaik, udah gitu aja. Iya. Jadi ingat satu hal lagi, mereka masih punya anak yang harus diurus bersama oleh bapak dan ibunya, itu aja. Dan yang baru-baru ini juga kan katanya Mas Ari sempat mengusir Mbak Inge ini dari apartemen gitu, mungkin tanggapannya. Mungkin bukan mengusir kali ya, mungkin kata-kata mengusir tuh mungkin dari headline berita. Cuman menurut saya mungkin begini kali, mereka udah bercerai kan, dalam proses bercerai harusnya kan emang nggak satu rumah lagi ya kan, jadi takutnya ada fitnah, ada segala macam. Mungkin maksudnya adalah tempatnya berbeda gitu kali ya, mungkin bukan mengusir kali ya. Oh iya. Oke, mungkin satu lagi Mas Wei sama Mbak Astrid. Mungkin tanggapannya, maksudnya kasih sarannya apa sih terkait saat ini kan banyak banget nih kasus-kasus perceraian di dalam dunia entertainment. Mungkin dari Mas Wei dan Mbak Astrid kasih sarannya seperti apa? Ya sekarang gini, kalau bercerai itu urusan masing-masing ya, suami istri. Tapi jangan jadikan perceraian itu yang jadi korban adalah anak-anaknya, apalagi anak-anak yang masih di bawah umur 12 tahun. Terutama anak-anak yang masih balita. Karena banyak sekarang orang tua yang bercerai, akhirnya mereka tuh merebutkan hak asuh, ataupun bukan hak asuh saja, tapi mereka saling menjelekkan mantan-mantannya masing-masing. Si ibu bilang, dulu bapak kamu tuh gini. Ibunya bilang, dulu bapak kamu begini. Jangan mau sama ibu kamu ya, ibu kamu gini. Kasihan anaknya, mungkin waktu kecil anak-anak itu bisa dibohongin. Ini kita bicara bukan dari bawah ya, kita bicara luar ya. Kita bicara anak-anak yang kecil-kecil yang masih belum ngerti apa-apa. Banyak kasus-kasus yang misalnya hak asuhnya atau anaknya di tangan bapak, nanti ibunya dijelekin. Kamu jangan ketemu ibu kamu gini, nanti kamu diculik, tunggu segala macam. Nah, anak waktu kecil mungkin bisa dibohongin. Tapi saat besar anak itu akan mencari tahu. Dan kalau sampai anak itu tahu dia dibohongin, dicerita bohong oleh bapaknya atau ibunya, bisa jadi anak itu akan kecewa dan akan marah dan meninggalkan kalian. Jadi jangan egois, demi diri kalian menjelekkan atau membuat cerita-cerita bohong tentang mantan-mantan kalian. Ya, akhirnya nanti kalau anaknya udah gede dan tahu, kalianlah yang akan mendapatkan akibat. Kalian rugi sendiri sih. Jadi memang Iya. kalau yang berpisah masih Ini bukan ngomong Wibowo ya, nanti jangan lo edit. Iya. Ini Wibowo nih. Ini umum. Iya, umum ya, kalau mempunyai anak kecil ya, yang masih kecil, ingat ya, mereka itu akan dewasa. Pasti akan suatu saat akan besar. Kasihan psikis mereka, trauma mereka kalau begini terus gitu. Gue tuh lagi sebulan ini menerima pengaduan dari puluhan ibu-ibu yang tidak bisa bertemu dengan anaknya. Dan bukan hanya ibu-ibu loh, ada juga bapak-bapak yang ngadu ke gue nggak boleh ketemu sama anaknya oleh mantan istrinya. Dan tapi hari ini gue berhasil udah menemukan, lo tau nggak yang Cleo Sylvia yang kemarin sempat TikTok viral, yang katanya anaknya dibawa bapaknya ke Singapura sampai ribut-ribut. Hari ini tadi pagi ketemu di apartemen gue. Oh, dia mengadukan itu juga. Gue jadi penjaminnya bahwa anak ini tidak akan dibawa kabur. Silakan kalian bertemu, tidak ada konten. Gue nggak bikin YouTube. Tadi mereka udah ketemu di tempat gue. Setelah 9 bulan nggak ketemu. Kemarin juga ada ketemu juga seorang ibu yang udah dari anaknya umur 10 bulan nggak ketemu anaknya. Macam-macam. Ada lagi ketemu seorang ibu yang kemarin bercerai. Hak asuh jatuh ke tangan ibunya. Ibunya jatuh nih ke tangan ibunya nih. Tapi anaknya sampai sekarang masih sama bapaknya. Sampai begitu egoisnya bapaknya, anak itu biar nggak ketemu ibunya sampai nggak disekolahin setahun. Karena takut. Nah, sekarang masalahnya gimana nih undang-undang perlindungan anak dan undang-undang perkawinan? Kalau misalnya hak asuh udah jatuh ke tangan seseorang tapi ke tangan ibu misalnya, tapi ibu itu tetap nggak bisa ngambil anaknya, tapi pemerintah atau aparat kita, kementerian PPA kita nggak bisa ngapa-ngapain, buat apa udah undang-undang? Itu yang lagi gue sekarang urusin banyak. Oke, Thank you. makasih Mas Wei.